Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Datang juga ternyata, ucap bayi kecil sambil berdiri, dan memandang cahaya putih yang muncul di langit. Dewi Bunga juga berdiri setelah mendengar suara yang memanggil dirinya, dan perlahan-lahan cahaya itu berubah menjadi sosok pria muda yang tampan. Melihat sosok yang muncul itu, Dewi Bunga hanya tersenyum. Karena sosok itu adalah Lin Tian, yang sebelumnya pergi dari alam kehancuran dengan sembunyi-sembunyi dari ketiga istrinya. Dan kebetulan sekali selama beberapa hari ini, dia pergi ke beberapa alam untuk melihat situasi di alam tersebut. Dan juga karena dia tiba-tiba tidak bisa menahan kekuatannya lagi, yang membuat dia akhirnya maju ke alam dewa penguasa tingkat menengah secara mendadak dalam beberapa hari ini. Itulah sebabnya dia terlambat ke alam bunga untuk menemui bayi kecil. Apa yang dikatakan bayi kecil tentang ayahku, itu sebenarnya ada benar dan ada salahnya juga. Jadi itu tergantung orang lain untuk menilainya, apakah yang dilakukan ayah dan keluargaku itu benar atau salah, ucap Lin Tian sambil tersenyum kepada Dewi Bunga. Aku mengerti, aku hanya kaget betapa kuatnya dewa elemen di masa lalu. Pantas saja dia bisa mempunyai anak sepertimu sekarang, jawab Dewi Bunga. Lin Tian tidak menjawabnya, karena memang benar semua kekuatannya murni dari ayah dan ibunya. Dan dia juga lahir berkat ayah serta ibunya, jadi dia sangat menghormati mereka sebagai orang tuanya. Apakah sudah saatnya kita akan bermain? Tanya bayi kecil. Iya dong, ini sudah saatnya kita berkunjung ke beberapa tempat dan bermain, jawab Lin Tian dengan santai sambil memandang bayi kecil. Mungkin jika orang lain yang tidak mengerti dengan mereka, maka orang tersebut akan berpikiran kalau keduanya mau bermain-main saja, dan melakukan sesuatu hal yang tidak serius. Tapi satu hal yang diketahui oleh orang-orang yang mengenal Lin Tian dan bayi kecil, yaitu mereka sedang menjalankan rencana. Di saat mereka bersama, maka kemungkinannya mereka akan melakukan sesuatu yang melebihi dari perkiraan orang lain saat itu. Bahkan mungkin mereka tidak akan menduga, apa yang telah direncanakan keduanya secara diam-diam. Contohnya seperti sekarang, meskipun Dewi Bunga mengerti kemana keduanya pergi, tapi dia benar-benar tidak dapat mengerti apa yang akan dilakukan oleh suaminya bersama Lin Tian, di alam bawah setelah semua yang terjadi di sana. Apakah kita perlu ke alam angin dulu? Tanya bayi kecil. Tidak perlu, mereka adalah orang yang setia, dan nanti kita membutuhkan mereka, jawab Lin Tian dengan santai. Bayi kecil mengangguk, lalu dia secara perlahan menjadi cahaya menuju ke atas kepala Lin Tian. Lalu, sosok mungil kecil duduk dengan mulus di kepala Lin Tian. Saudari ipar, jika kamu pergi ke dalam pertemuan itu nanti, katakan kalau kamu tidak pernah melihatku. Dan tolong bantu aku untuk sedikit memojokkan dewa kegelapan. Ucap Lin Tian kepada Dewi Bunga. Oh, baiklah. Aku akan membantu alammu di saat pertemuan itu. Ucap Dewi Bunga dengan tenang. Lin Tian mengangguk, lalu dia perlahan-lahan mengeluarkan sebuah token yang diberikan oleh Jenderal Zhao kepadanya waktu itu. Dia memberikan energi kepada token itu, dan lubang hitam muncul di hadapan Lin Tian. Baiklah saudari ipar, jaga dirimu. Kami pergi dulu, ucap Lin Tian. Lalu dia masuk ke dalam lubang hitam itu bersama dengan bayi kecil yang rebahan di kepalanya. Berhati-hatilah terhadap Dewa Laut Darah, dan juga 4 jenderal. Ucap bayi kecil sebelum dia dan Lin Tian menghilang. Saat Dewi Bunga mendengarkan peringatan bayi kecil, wajahnya menjadi serius. Dan dia juga kebingungan, apa yang dimaksud bayi kecil dengan berhati-hati terhadap Dewa Laut Darah. Apakah dia termasuk dalam kelompok yang sama dengan 4 jenderal? Saat dia memikirkannya, itu tidak ada satu hal pun yang dapat dia temukan untuk menjadi jawabannya.
Aku hanya harus mencoba untuk berhati-hati bila waktunya tiba, karena suamiku dan saudaranya tidak akan mengatakan sesuatu yang salah selama ini, ucap Dewi Bunga setelah memikirkan semua tindakan, dan juga kelakuan aneh dari Lin Tian dan bayi kecil selama ini. Di dalam lorong ruang itu, bayi kecil masih terlihat seperti dulu di saat dia hanya tertidur malas di kepala Lin Tian. Kakak, apakah kita langsung menuju ke tempat inti dari cermin reinkarnasi, atau kita akan jalan-jalan dulu? Tanya bayi kecil. Mari kita melihat situasi di dunia bawah dulu. Jawab Lin Tian sambil memasang topeng wajahnya, dan mengubah wajahnya menjadi sedikit lebih tua. Bayi kecil yang mendengar perkataan Lin Tian mengangguk, dan melanjutkan tidur di atas kepala Lin Tian selama masih dalam lorong ruang menuju alam bawah itu. Kakak, apakah naga kecil sehat-sehat saja selama ini? Tanya bayi kecil. Dia tampak sehat, tapi tidak lebih baik darimu pada saat ini, jawab Lin Tian dengan agak kaku. Dia dan Bai Yu sudah meminta naga kecil untuk tinggal di kamarnya setelah dia pergi, dan dia sekarang tahu kalau naga kecil kemungkinan sedang dikejar oleh ketiga istrinya dengan wajah kesal. Dan juga, ini adalah pertama kalinya dia menjebak naga kecil, itu sejak dia bertemu dan menjadi saudara dengannya. Orang itu hidup dengan baik di saat aku benar-benar tersiksa, ucap bayi kecil dengan kesal. Apakah kamu mau menggantikan dia sekarang? Tanya Lin Tian secara tiba-tiba. Melihat wajah Lin Tian yang agak kaku, bayi kecil seperti mengetahui sesuatu. Lalu, perlahan-lahan dia tertawa di sana. Karena dia sadar, kalau sekarang mungkin naga kecil telah jatuh ke dalam jebakan Lin Tian dan ibunya. Hahaha, kakak, aku mengerti sekarang. Jadi kamu menjadikan naga kecil sebagai pelampiasan. Hahaha, sungguh naga yang malang. Aku tidak tahu, apakah kakak iparmu akan melakukan apa padanya. Tapi setidaknya, mungkin dia menjadi sop daging naga, ucap bayi kecil sambil tertawa senang dan bahagia. Kenapa dia tidak senang saat dia digantung oleh Mu Suanyin, beserta bersama dengan 3 saudaranya yang lain? Karena saat mereka digantung, naga kecil itu berhasil kabur, dan hal itulah membuat bayi kecil ingin menghukumnya. Tapi sayangnya, dia dibawa pergi oleh Dewi Bunga kembali ke alam bunga dengan paksa, dan kemudian menerima hukumani di sana. Lia, aku hanya bisa berdoa, kalau dia masih tetap hidup sampai kita kembali, ucap Lin Tian sambil berharap. Kakak, sebentar lagi kita akan keluar. Coba kamu gunakan energi kematianmu, dan sembunyikan nafas kehidupanmu setelah kita masuk ke alam bawah. Ucap bayi kecil secara tiba-tiba, itu saat dia merasakan kalau mereka akhirnya akan sampai di alam bawah. Oke, aku mengerti, balas Lin Tian. Lalu dia menyembunyikan energi kehidupan dan nafasnya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi kematian. Baiklah, kita harus berhati-hati setelah masuk, ucap bayi kecil. Siap, wush. Perlahan-lahan Lin Tian keluar dari lorong ruang itu, dan dia melihat penampakan tanah merah yang semuanya berbeda dengan alam yang ada di alam langit. Di mana dia berada saat ini, hanya ada tanah merah dan berbagai lava atau lahar yang luar biasa panasnya. Cerita berpindah. Tuan, sepertinya orang itu telah bertindak tanpa sepengetahuan kita, adakah yang harus kita lakukan? Tanya seorang pria yang berlutut di hadapan sebuah tempat tidur yang tertutup kain, dan tidak ada yang tahu apa dan siapa di balik kain tersebut. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka. Sejak saat itu baik dia maupun aku, itu sudah bukan lagi teman maupun satu kelompok dengan orang itu. Ucap seseorang di balik kain yang tertutup itu. Tapi Tuan, jika alam bawah benar-benar kacau, maka itu akan mempengaruhi kita juga. Apakah kita tidak perlu bertindak? Tanya pria itu lagi. Tidak perlu, karena sudah ada orang yang akan membersihkannya nanti untuk kita.
Jawab orang misterius itu dengan tenang. Pria itu pun tidak lagi mempertanyakan hal lain kepada tuannya, dan juga dia yakin kalau tuannya sendiri memiliki rencana yang lebih dari apa yang ada dalam pikirannya. Kemungkinannya, sekarang mungkin tuan telah memulai rencananya sendiri. Bagaimana dengan dunia dewa? Apakah ada berita dari orang-orang itu? Tanya orang misterius dengan tenang. Tidak ada berita dari tempat itu tuan, dan sejak segel alam langit semakin kuat, kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka lagi, jawab pria itu dengan gugup. Setelah mendengar perkataan bawahannya itu, wajah orang misterius itu menjadi sangat jelek. Dia lebih tahu siapa yang melakukan hal ini daripada siapapun, dan dia juga memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di dunia dewa bukan tanpa alasan. Karena dia telah mengorbankan energinya untuk mengirimkan orang-orangnya ke sana. Kamu pergilah, dan awasi terus alam langit. Jika ada berita baru, segera kabari aku, ucap orang misterius itu kepada pria tersebut. Baiklah tuan, aku akan pergi dulu, ucap pria tersebut. Jenderal Hantu, kamu adalah orang kepercayaanku sejak dulu, jadi jangan pernah kecewakan aku. Ucap orang misterius itu kepada pria yang dipanggil Jenderal Hantu tersebut. Pasti tuan, jawab Jenderal Hantu dengan keyakinannya, lalu dia pun menghilang dari tempat tuannya tersebut dengan cepat. Alam langit, negeri langit, istana langit, dan 4 jenderal. Apakah mereka semua berpikir jika dengan mendapatkan istana langit, maka itu akan membuat semuanya berubah? Apakah mereka pikir dengan adanya kaisar langit baru, maka itu akan menyelamatkan alam langit? Sungguh pemikiran yang bodoh, ucap orang misterius itu dengan nada dingin, saat dia memikirkan orang-orang bodoh itu. Dia mengeluarkan sebuah lukisan seorang pria, dan ada wanita di samping lukisan itu. Orang misterius itu tersenyum sedikit saat melihat lukisan tersebut. Tapi senyumnya itu bukanlah senyum bahagia, tapi itu adalah senyum seseorang yang sedang meledek atau melihat sesuatu yang menjijikan. Kaisar Langit, apakah kamu tidak tahu? Meskipun murid yang kamu angkat setelah kematianmu itu berhasil menjadi Kaisar Langit yang baru, tapi tetap saja dia bukanlah apa-apa di mataku. Karena cepat atau lambat, dia pasti akan menyusul dirimu. Kamu tunggu saja, dan bersiaplah untuk menyambut muridmu di alam lain, ucap orang misterius itu dengan nada dingin, sambil memandang lukisan pria tersebut. Perlahan-lahan orang misterius itu terdiam, tapi dia tiba-tiba mengingat perkataan pria berpakaian putih yang ada di pintu putih itu. Wajahnya menjadi dingin saat mengingat hal tersebut. Aku tidak akan pernah menyesal melakukan hal itu. Bahkan jika harus mengulanginya, maka aku akan tetap melakukannya lagi. Di dunia dan alam ini, itu hanya yang kuatlah yang bisa berkuasa. Ucap orang misterius itu dengan nada dingin. Cerita berpindah. Bang, mengaum. Seekor burung aneh dengan 2 kepala jatuh dari langit. Burung berkepala 2 itu mati seketika setelah jatuh dari langit tersebut, dan di atas kepalanya seorang pria beserta kucing yang berdiri dengan wajah tenang, sambil memandang mayat burung berkepala 2 tersebut. Wah, alam bawah ini sungguh luar biasa. Burung ini saja sudah berada di alam dewa penguasa tingkat rendah, ucap Lin Tian saat melihat burung berkepala 2 yang baru saja mati itu. Di masa lalu, aku pernah melawan sosok monster yang kekuatannya setara dengan para penguasa di alam bawah ini. Meskipun aku mengalahkannya, tapi itu bukan berarti aku bisa membunuhnya, ucap bayi kecil dengan suara yang tenang. Apakah ada hal yang seperti itu di sini? Tanya Lin Tian dengan bingung. Tentu saja, saat itu mungkin hanya aku saja yang tahu tentang monster tersebut. Jawab bayi kecil sambil mengingat bagaimana dia bertarung dengan monster aneh itu di alam bawah. Bahkan pada saat itu, dia pernah berpikir ingin bertanya kepada Dewa Neraka. Kenapa dia tidak dapat merasakan monster mengerikan itu di sini?
Padahal dia sebagai dewa penguasa pasti bisa merasakannya, tapi anehnya saat dia bertanya kepada Dewa Neraka apakah ada kejadian aneh di alam bawah, jawaban Dewa Neraka itu membuat dia menjadi kaget dan bingung. Dewa Neraka bahkan dengan wajah tenang tanpa tahu apapun menjawabnya, kalau dia tidak merasakan apapun saat itu di alam bawah. Dan yang lebih anehnya lagi saat bayi kecil mencari informasi dari orang lain di alam bawah, jawaban mereka tetap sama. Apakah mungkin monster itu adalah milik dari dimensi lain? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Itu mungkin saja, tapi siapa yang membuat monster mengerikan seperti itu? Aku sendiri tidak tahu siapa orangnya. Dan jika orang itu benar-benar ada, maka hal itu akan mengerikan jika sampai muncul di alam langit. Jika tebakanku tidak salah, maka kemungkinannya monster itu adalah sesuatu yang dimunculkan dengan sengaja. Sebab kenapa monster itu bisa menjadi semengerikan itu, kemungkinannya hanya ada satu. Yaitu, ada seseorang yang mengerikan memberikan energinya kepada monster yang kamu kalahkan itu dengan sengaja, ucap Lin Tian. Dia pernah membaca di ingatan Kaisar Langit, dan juga beberapa informasi lain dari Baiyu. Ternyata ada teknik yang dapat untuk sementara memindahkan energi kepada boneka, ataupun makhluk lainnya untuk sementara waktu. Dan setelah monster atau boneka itu mati, maka kekuatan tersebut akan kembali ke orangnya. Tetapi ada satu kelemahan dari teknik ini, yaitu membuat seseorang yang menggunakan teknik ini terluka pada akal ilahinya, dan inti penguasanya akan retak jika monster atau bonekanya dihancurkan. Bahkan mungkin saja kekuatan mereka yang kembali tersebut, itu akan berkurang jauh dari yang aslinya. Tapi teknik ini pun hanya bisa digunakan oleh para penguasa yang sudah mencapai kultivasi di atas dewa penguasa tingkat tinggi tahap menengah dan juga puncak. Teknik ini pun hanya dapat digunakan sekali saja. Dan jika si pengguna memaksakan diri menggunakan untuk kedua kalinya, maka harga yang harus dia bayar akan semakin besar. Kakak, kalau begitu apakah mungkin monster yang dulu aku kalahkan itu, sebenarnya menjadi bahan penelitian oleh mereka? Tanya bayi kecil dengan serius. Dia mengingat sedikit kalau monster yang dia kalahkan dulu, itu hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Kita tidak bisa memastikannya sekarang. Jadi, mari kita menjelajahi lebih dalam tempat ini. Ucap Lin Tian yang juga serius saat memikirkan perkataan bayi kecil. Jika hal itu benar, maka sekarang mungkin saja monster tersebut ada di salah satu pihak dari dua kelompok yang berselisih itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.